Perbedaan mencolok persiapan Irak dengan timnas Indonesia. Jay Itzes rela jadi striker atau kiper demi timnas Indonesia. Persiapan Vietnam terganggu, peluang besar bagi timnas Indonesia. Simak info selengkapnya berikut ini. Perbedaan mencolok persiapan Irak dan timnas Indonesia. Timnas Irak memilih strategi berbeda jelang laga krusial melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan timnas Indonesia yang menggelar TC dan uji coba, Irak memutuskan untuk langsung bertanding di Jakarta tanpa persiapan formal. Keputusan ini diambil karena keterbatasan waktu. Irak baru bisa mengumpulkan pemain menjelang keberangkatan ke Indonesia pada 2 Juni mendatang. Hal ini membuat mereka sulit menggelar TC dan uji coba. Kami akan berangkat ke Indonesia tanpa TC dan uji coba. Kami memilih fokus berlatih di Jakarta sampai pertandingan, ujar Firas Bahr Al-Ulum, anggota Federasi Sepak Bola Irak. Meskipun tanpa persiapan formal, Irak yakin dengan kemampuan mereka. Pasalnya, mereka sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil melawan Indonesia tidak berpengaruh bagi kami. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik, tambah Firas. Di sisi lain, timnas Indonesia membutuhkan poin penuh untuk lolos ke putaran ketiga. Kemenangan atas Irak menjadi harga mati bagi pasukan Shin Tae-yong. Usai melawan Irak, timnas Indonesia akan langsung menghadapi Filipina pada 11 Juni mendatang. Pertandingan tersebut akan menjadi penentu nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah timnas Indonesia memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri untuk mengalahkan Irak dan lolos ke putaran ketiga? Pertanyaannya akan terjawab pada 6 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jay Itzes rela jadi striker atau kiper demi timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, mengaku tak keberatan apabila ditunjuk menjadi striker ataupun kiper untuk skuad Garuda. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes resmi melakukan debut bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 21 Maret lalu. Setelah menjalani debut bersama tim Merah Putih, dia mengaku sangat senang dan antusias. Setelah menjalani debut bersama skuad Garuda, Jay Itzes memiliki keinginan lebih besar. Pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki keinginan untuk bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini tim Merah Putih hanya memiliki 2 laga sisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memiliki 2 laga sisa melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan kontra Filipina selang 5 hari kemudian. 2 laga ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan melawan Irak dan Filipina ini akan menjadi laga penting buat tim Merah Putih. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini hanya kurang 1 kemenangan untuk bisa mengamankan posisi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih menempati posisi kedua klasemen grup F dengan mengemas 7 poin. Apabila mereka bisa meraih kemenangan, timnas Indonesia dipastikan tak akan tergusur dari Vietnam yang saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan mengemas 3 poin. Untuk bisa mengamankan posisi dan membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga nantinya, Jay Itzes dengan percaya diri mengatakan bahwa dia siap membantu tim dengan cara apapun untuk bisa mengunci tiket tersebut. Pemain Venezia FC tersebut mengaku siap melakukan apa saja agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Irak dan Filipina nantinya. Bagi saya pribadi, saya hanya ingin membantu tim dengan cara apa saja yang memungkinkan, ujar Jay Itzes sebagaimana dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis, 23 Mei 2024.
demi membuat tim Merah Putih lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Jay Itzes mengaku tak keberatan apabila harus bermain sebagai striker atau bahkan kiper. Menurutnya, dimainkan di posisi apapun, dia siap memberikan yang terbaik. Untuk itu, Itzes mengaku tak akan ada masalah meski ditunjuk sebagai striker atau kiper. Jika saya misalnya, harus bermain sebagai kiper atau striker, itu tidak masalah, ucapnya. Alasan Jay Itzes siap berpindah posisi dimanapun adalah karena dia ingin memberikan yang terbaik buat tim Merah Putih. Itzes saat ini lebih sering bermain di posisi bek tengah atau bek kiri dan terkadang bek kanan. Jay Itzes mengaku siap bermain sebagai kiper apabila memang dibutuhkan tim. Anda tahu, saya cuma mau membantu tim dan kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan, tutur Itzes. Jadi, kami akan berusaha menuntaskannya, pungkas pemain berusia 23 tahun itu. Persiapan Vietnam terganggu, peluang besar bagi timnas Indonesia. Persiapan Vietnam untuk melakoni pertandingan melawan Filipina dan Irak pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sedikit terganggu. Ini menandakan bahwa timnas Indonesia bisa mempunyai peluang yang sangat besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam saat ini duduk di posisi ketiga dengan mengemas 4 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. The Golden Stars tertinggal 3 poin dari timnas Indonesia yang duduk di peringkat kedua. Irak masih kokoh berada di puncak klasemen grup F dengan mengemas 12 poin dan memastikan diri melaju ke babak selanjutnya. Adapun Filipina berada di dasar klasemen grup F dengan hanya mengemas 1 poin. Vietnam membutuhkan kemenangan saat melawan Filipina pada 6 Juni 2024 dan Irak pada 11 Juni 2024 demi lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan saja saat menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Dilaporkan media Vietnam, Soha, tim asuhan Kim Sang-sik itu sedang dalam masalah untuk mengumpulkan pemainnya. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, sudah mengumumkan bahwa pemusatan latihan, TC, Vietnam baru akan dimulai pada 1 Juni 2024. Hal tersebut dikarenakan masih bergulirnya pertandingan di V-League 2023-2024 sampai 31 Mei 2024. Kim Sang-sik juga belum mengumumkan secara resmi skuad Vietnam untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu masih berkeliling stadion untuk mencari pemain yang pantas membela Vietnam. Situasi ini sangat merugikan Vietnam yang mengharapkan bisa meraih kemenangan demi lolos ke babak selanjutnya. Kim Sang-sik diprediksi baru akan memulai sesi latihan perdana pada 2 Juni 2024 atau 4 hari sebelum pertandingan melawan Filipina. Pelatih Kim Sang-sik tidak mungkin mempunyai banyak pemain untuk berlatih pada 1 Juni 2024, tulis Soha. Secara pasti, Vietnam belum tersingkir dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga pelatih Kim Sang-sik masih perlu mendapatkan hasil yang baik melawan Filipina dan Irak. Tentunya para supporter juga mengharapkan dia dapat menciptakan permainan Vietnam yang lebih efektif dan emosional. Di sisi lain, timnas Indonesia lebih cepat melakukan persiapan untuk menghadapi Irak dan Filipina. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan berkumpul pada 27 Mei 2024 di Jakarta dan memulai latihan esok harinya. Shin Tae-yong juga sudah mengumumkan 22 pemain yang dipanggilnya ke tim Merah Putih. Selain itu, Shin Tae-yong juga meminta kick-off pertandingan melawan Irak yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, dimajukan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jika timnas Indonesia menang atas Irak, maka Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Vietnam yang menjamu Filipina di Stadion Maidin, Hanoi, pukul 19.30 WIB,
Akan terasa sia-sia andai timnas Indonesia menang lebih cepat. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.